Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 10. Untuk kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk kompetensi dasar kita yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu yang lalu. Hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Kita mulai dari pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ada legislatif, ada eksekutif, dan juga ada yudikatif. Berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pembagian kekuasaan baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada beberapa lembaga negara pada tingkatan pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama, lembaga negara yang memegang kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini dipegang oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu memegang kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu ada kekuasaan eksekutif. Ini dipegang oleh presiden, dibantu oleh wakil presiden yang memegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Lalu ada kekuasaan legislatif. Dipegang oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Lalu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Kekuasaan yudikatif juga disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berikutnya, kekuasaan eksaminatif atau inspektif ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan eksaminatif ini adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu ada kekuasaan moneter. Ini dijalankan oleh Bank Indonesia, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Berikutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung juga pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota ini terjalin melalui koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Secara vertikal, pembagian kekuasaan ini meliputi kekuasaan pemerintah pusat, kekuasaan pemerintah provinsi, kekuasaan pemerintah kabupaten, dan kekuasaan pemerintah kota. Jadi vertikal itu dari pusat terus turun ke pemerintahan yang ada di bawahnya. Siapa penyelenggara pemerintahan negara? Penyelenggara pemerintahan negara adalah yang pertama presiden, dibantu oleh wakil presiden, kemudian dibantu oleh Kementerian Negara Republik Indonesia, kemudian ada lembaga pemerintah non-kementerian. Kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini dijalankan oleh presiden dibantu oleh wakil presiden. Nah, presiden memiliki sejumlah wewenang, hak, dan juga kewajiban. Ada banyak sekali kewenangan, kewajiban, dan hak presiden. Kenapa presiden memiliki wewenang, kewajiban, sekaligus hak yang cukup banyak? Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana posisi presiden, ya, posisi presiden itu yang pertama dia sebagai kepala negara, yang kedua dia juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, ada beberapa syarat untuk menjadi wakil presiden, menjadi calon presiden dan wakil presiden gitu ya. Nah, di antaranya adalah calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Nah, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
hanya untuk 1 kali masa jabatan. Baik, ada beberapa wewenang, kewajiban dan hak presiden. Mungkin ini tidak bisa Bapak sampaikan satu persatu mengingat waktu kita yang terbatas. Nanti silahkan dibaca dan dipelajari. Nah, berikutnya ada Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi menteri negara itu diangkat oleh presiden, ya. Kemudian menteri negara itu bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara untuk membantu tugas presiden. Kemudian lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, jadi mekanisme lembaga pemerintah non-kementerian ini dalam hal tanggung jawabnya, dia bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Misalnya contohnya Badan Narkotika Nasional atau BNN misalnya. Nah, ini dia akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam misalnya gitu ya. Atau contoh lembaga pemerintah non-kementerian lagi, misalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Nah, ini koordinasinya melalui Menteri Kesehatan misalnya seperti itu gitu ya. Ada banyak lembaga pemerintah non-kementerian yang mungkin pada kesempatan kali ini tidak Bapak sebutkan satu persatu, nanti silahkan dicari sendiri gitu ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.